MSGP bareng saya Matteo. Ini Bruno. Mana Matteo? Hey, Matteo. He doesn't even want to stay with you. Look. No. Yeah, you want to stay with me? No. No, it is. He doesn't want. He's No. afraid. Is your similar? Hey, Itu sama mukanya juga. hey, asu. Hey. Oke guys, bareng sama saya Adalah Bruno. Matteo dan Bruno kebalik. Hey, nama kamu siapa? Satar. Si. Satar. Really? Satar Aku jelek. ngasih tahu kamu ya, kalau mami kamu digigit anjing, kamu gigit duluan. Udah, ngomong. Main sana. Ciao. Ciao, Matteo. The ball, disaster, the ball. Oke guys, bareng lagi di MSGP. Oke. Dan saya akan ngebikin kalian rada-rada bete. Panas. Panas banget. Enggak sih, Sama kayak di Le Monde. Dingin ya? dingin. Kalau gue sih dingin. Angin ya? Kamu banyak Banyak dosa. yang jatuh ya? Yes. Oh, banyak sekali yang jatuh kemarin. Coba. Aku mau Banyak yang protes loh. Oke, kita mau bahas tentang Banyak kontroversi. Banyak yang protes, kita bahas dulu dari MotoGP. Kayaknya udah banyak yang gak sabar nih. Langsung MotoGP dulu deh sebentarannya. Oke. MotoGP, kita ke Moto3, Moto2, balik lagi ke Ya, MotoGP. jangan malas dong. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Sekarang ini ya yang di rumah ya, tolong. Ini ya pinter sekali bicara ini udah diam. Aku yang kerjain semuanya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, oke, pertama, Marquez gimana? Dia sempat leading, jatuh. Oke. Ini good question. Marquez gimana? Menurut saya apa yang dia tunjukin kemarin di Le Monde? Bahwa speednya masih ada. Yes. Oh, tunggu ya. Aku mau bicara soal sesuatu. Tunggu. Jalanin aja, bicara aja terus. Ya jadi gini, kalau kalian lihat kamera ke belakang itu Matteo lagi kejar-kejaran sama Bruno. Kadang-kadang mereka suka berebut tulang juga loh. Tapi udah lah, namanya orang tua. Pokoknya gini, Marquez kemarin secara fakta itu untuk pertama kalinya dia leading session free practice 3 dia leading. Itu terakhir kalinya itu di Valencia 2019 dia leading free practice. Maaf, aku catat karena aku kalau nggak ingat semua nomor Piku. ya. Bukan piku, ini susah emang. Karena dicek telemetri. Ya, telemetri. Dicek, ya, jadinya aku ada nomor di sini yang saya tulis. Ini tulisan saya ya, bukan apa-apa ya. Ini lucu ceritanya. Nomor 1. Apa yang kemarin? Pertanyaan besar saya kemarin tentang race Marquez kemarin adalah statement terakhir dia. Ya. Statement bahasa Indonesia apa? Pernyataan. Pertanyaan terakhir dia bilang, aku nggak bisa kontrol diri, terlalu nafsu. Betul. Di mana dia terakhir bilang kayak begitu? Itu mungkin di Tahun lalu tahun di Jerez habis jatuh. cedera. Iya. Aku tidak bisa. Kenapa waktu itu masalahnya? Dia start dari depan, tapi dia jatuh. Enggak out sih. Out dulu. Jadi paling belakang. Terus nyusul kayak setan. Iya. Telemetri dia itu bisa lap 2 sekon, 3 sekon lebih cepat daripada yang di depan. Iya. Artinya apa? Waktu jatuh dia bilang, aku nggak bisa kontrol diri. Karena dia maksa diri untuk jadi Juara. nomor 1. Pertanyaan saya ini adalah satu. Apa yang bikin saya kaget kemarin adalah 2 fakta. Nomor 1, yang dia bikin pernyataan itu bahwa aku nggak bisa kontrol diri, sama kayak di Jerez. Dan dia akibatnya apa dari itu? Jatuh 2 kali. Oke? Jatuh yang pertama bisa jadilah. Jatuh yang pertama bisa jadi kenapa? Karena banyak yang jatuh juga. Karena dia kencang sekali. Dan karena dia dari waktu flag to flag, sebelum flag to flag urutan 4, tapi mulai hujan. Dia berani sekali, waktu baru-baru mulai hujan dia udah nyusul urutan 4. Dan udah dekatin Quartararo, Miller sama
siapa namanya awal-awalnya, ada Quartararo, ada Miller sama Prince. lupa saya. No. Aduh, Dua, baru start itu ada Quartararo, Miller. Kok lupa ya, bro? Iya. Pikul. Bukan Viñales di Bukan belakang. Viñales. Anyway, Anyway. awal-awalnya dia nyusul. Iya. Awal-awalnya dia nyusul, tapi flag to flag. Yes. Dia pintar sekali seperti biasa, punya strategi Honda yang paling bagus, sama dia keluar ganti motor, keluar di depan. Betul. Keluar di depan dan dia mulai jauhin Quartararo. Betul. Dan langsung. Dan dia laping kencang sekali. Sebelum dia jatuh, ya lap sebelumnya dia lapin di sektor 1 Iya. 25 second, 25 detik, Iya. 069. Iya. Sektor kedua 25178, sektor ketiga 30420, sektor keempat 29073. Ini adalah, dan dia kencang. Betul. Jauh lebih kencang dari semuanya. Untuk jauhin semua lagi dia maksa. Jadi lap berikutnya di sektor 1 24579. Artinya apa? Setengah sekon lebih cepat daripada Pembalap yang lain. daripada timing dia sebelumnya. Sebelumnya, ya, Jangan time dia sebelumnya udah jauh lebih kencang daripada Quartararo. Ya, betul. Tapi dia maksa. Ya, dia mau push. Jadi dia setengah sekon Ya. per sektor loh, bukan per lap, per Ya. sektor. Berarti itu 4 sektor, berarti Ya. 2 second per lap. Iya, 2 second per lap. Tapi sektor keempat dia jatuh. Iya. Oke? Iya. Dia jatuh. Oke, dia jatuh. Ya kan? Rebound naik lagi. Rebound naik lagi. Ke posisi 11. Ke posisi 11 dan dia itu terjadi lagi. Oke. Dari lap 15 Dia sempat ke 18 ya, lalu ke 11. dari lap 15, 16, Ya. 17 dia di sektor 1 145582. Iya. Karena hujan ini. Iya. Ini waktu dia ini kan belum hujan. Belum. Ini hujan kan? Di sektor pertama 145582. Betul. Di sektor kedua 144942. Iya. Sektor ketiga 144613. Iya. Ini lap sampai lap 16 ya. Sampai lap 17. Lap 18 ya, karena dia mau nyusul Miller, mau nyusul yang di depan, meskipun dia masih di belakang sekali karena pertama kali udah jatuh. Oke. Dia lap di 1444, 1444, 1436. Artinya apa? Setengah sekon juga lebih cepat daripada sebelumnya. Betul. Padahal sebelumnya dia udah 3 sekon lebih cepat daripada semuanya. Betul. Di lap 18 waktu dia jatuh, dia 7 sekon, 7 Iya. detik lebih cepat daripada Miller. Yang juga Rainmaster ya. Iya, artinya apa? Kalau dia bisa waktu kayak begini, dia bisa nyusul dan menang. Dan dia udah mikir karena kondisi track udah mulai kering. Dia lap itu waktu dia jatuh, dia udah mau keluar untuk ganti ban slick. Betul. Tapi crash, motornya terlalu rusak, nggak bisa masuk pit. Artinya apa, bro? Speednya ada di sana. Speednya ada, tapi dia belum bisa seperti biasa kontrol diri kalau dalam situasi dia mau nyusul dari belakang. Betul. Atau dia lagi panikan karena terlalu di belakang atau mau tunjuk. Kenapa? Karena dia kemarin tahu bahwa ada kesempatan untuk menang karena kondisi trek basah. Dia udah bilang dari awal kalau kondisi kering, Honda nggak bisa menang. Betul. Honda nggak bisa fight untuk podium. Dan awalnya kan udah mulai race udah ketinggalan. Betul. Sampai mulai hujan, dia nyusul. Habis itu ganti ban ya. Jatuh, habis itu ganti ban, ganti motor, dia nyusul lagi ya. Artinya apa? Artinya dia itu kesel banget. Dia tahu dia punya speed, tapi gara-gara kondisi fisik belum siap, kondisi fisik belum 100%, dia nggak bisa menang. Dan dia ini kemarin buang kesempatan, bro. Iya, Kenapa? sangat Buang kesempatan. Kenapa? Nomor 1 dia buang kesempatan poin. Iya. Buang kesempatan untuk fight untuk championship tahun ini karena sekarang ini yang menang itu aja, yang di depan aja. Quartararo bisa naik podium. Pecco Bagnaia dari paling belakang nyusul sampai urutan 4. Miller menang 2 kali berturut. Zarco juga ada di situ. Jadi dia punya lawannya semuanya dapat poin penting sekali kemarin. Kecuali ada 2 pembalap, 3 ya, pembalap yang harusnya selalu ada di depan.
crash juga. Joan Mir. Ya oke bro, tapi kalau kita bicara sekarang championship, Joan Mir sama Rins apalagi. Rins ini, ya kita kalau mau bicara Suzuki ini, Rins ini udah 3 kali berturut-turut dia jatuh. Iya. Jadi dia angus poinnya. Kemarin jatuhnya 2 kali. Betul. 2 kali lagi. Ya, yang satu lagi Mir. Mir bikin kesalahan yang rookie. Meskipun dia juara dunia men. Kenapa? Waktu dia jatuh, tinggalin motor di situ dan dia lari untuk ambil motor kedua. Ya kan nggak boleh. Harus dibawa motornya untuk. Masa dia nggak ngerti bro? Kalau Quartararo bikin kesalahan waktu flag to flag, aku ngerti. Iya. Kenapa? Karena dia pertama kali flag to flag. Jangan lupa loh, itu udah apa namanya? Udah ada di MotoGP, udah bukan rookie lagi. Tetapi pertama kali flag to flag. Dia nggak pernah sebelumnya flag to flag. Jadinya kan kalau kemarin udah hampir masukin box Bastianini, selain itu hampir ambil motornya Viñales, makanya dikasih penalti. Ya, long lap penalti. Dan akhirnya bisa dapat motor sendiri dan balik lagi. Tapi kenapa saya menilai bahwa Rins ini kurang banget? Kenapa? Ini dia punya kebiasaan yang jatuh mulu, kebiasaan dia konsistensi nggak ada. Kemarin 3 kali jatuh, oke. Padahal motornya menurut saya masih bagus banget. Iya. Mir juga kesalahannya besar. Apakah tanda tanya ini bro? Apakah sekarang baru terasa bahwa seorang Davide Brivio nggak ada lagi untuk memanage tim? Mungkin. Efeknya terasa banget. Mungkin terasa karena dia punya kelebihan Davide Brivio untuk justru mentahan emosi pebalap dua-duanya ini untuk bicara terus sama mereka supaya mereka itu lebih tenang dan lebih bijaksana. Tapi tanpa orang yang mungkin bisa atur moodnya dan swingnya dua pebalap ini, ya hasilnya berantakan. Meskipun menurut saya motor masih motor dunia, motor masih motor yang sangat baik dan sangat top, bukan jelek. Nah, sekarang kalau ada sebagai catatan menarik ya, kejadian salah ambil motor itu pernah dialami zamannya Dovizioso dengan Lorenzo. Iya, benar. Malah sampai sudah jalan motornya. Benar. Jadi, kalau kesalahan Fabio Quartararo itu salah ambil motor, itu bukan yang pertama. Tapi dia belum ambil motornya. Iya, belum. Tapi mau. Yang dulu udah pernah adalah Dovi dengan Lorenzo. Itu pernah kejadian. Flag to flag terakhir. Lalu, kalau kita ngelihat pembalap yang bisa gathering point di sini yang menarik adalah 3 pembalap Ducati. Pasti. Pecco Bagnaia, banyak yang minta dibahas nih Pecco. Ya. Dia mengingatkan kita kepada Mir tahun lalu, start dari belakang ke depan. Lalu Zarco dengan Mr. Runner Up terus-terusan dan Miller. Tapi data paling bahaya sebetulnya satu bro. Siapa? Data paling bahaya adalah dari Quartararo. Karena di track basah dia bisa selesai di podium. Ketiga, ya. Ya dia sebelumnya waktu basah nggak pernah bagus bro. Oh iya, berantakan. Nggak pernah bagus sama sekali. Apalagi kalau kondisi mix. Tapi kemarin dia itu, meskipun di free practice itu waktu hujan dia jelek sekali selalu di belakang. Kemarin itu waktu awal-awalnya mulai hujan dia maksa dan jadi nomor 1, ambil risiko. Waktu flag to flag juga keluar maksa juga. Waktu dia urutan ketiga dia masih bisa tahan bertiga meskipun ban dia udah habis. Karena kondisi udah clean, udah habis, tapi bisa selesai nomor 3 dan Pecco nggak bisa nyusul. Aku bilang data paling bahaya karena kalau Quartararo ini bro, kalau Quartararo bisa jadi komplit, ya Quartararo bahaya, komplit dia. Di basah kencang, di mix kondisi kencang, di kering kencang. Jangan lupa kemarin di Jerez dia itu apa namanya? Rampam. Kalau nggak dia juara juga. Kalau sekarang nilai dia berapa misalnya? Betul. Oke lah. Tapi kita nggak bisa. Nggak ada istilah kalau ya. Kalau karena kan MotoGP atau sport apapun kalau itu nggak ada. Nggak ada. Ya, adalah fakta. Satu lagi kamu benar. Ducati bahaya. Satu lagi Ducati juga bahaya sekali. Kenapa? Di kondisi kering kencang bahaya. Di track-track di mana dia punya rekor yang jelek dia juara. Di kondisi mix dia top dengan pebalap namanya Miller karena dia luar biasa. Di kondisi clean juga luar biasa. Jadi bahaya. Kalau nggak ada Mir, ada Pecco. Kalau nggak ada Pecco, ada Zarco. Jadi 3 lawan 1 bro. Kenapa? Di mana pebalap yang lain selain Ducati sama Yamaha cuma 1. Cuma 1. Lawan 3, lawan 4. Cuma 1 bro. Karena
untung terima kasih Tuhan bahwa seorang namanya Jorge Martin ini rookie. Iya. Ini patah-patah, ini jatuh-jatuh, kalau nggak bisa diserbu Ducati semua ini. Iya. Ya, untung kalau Bastianini dan Marini ini kamu kalau lihat setiap race mereka maju. Nah, mereka ini improve, jadi lebih baik. Ya, race demi race. Jadi kalau nanti lama-lama juga mereka itu udah mengerti MotoGP. Viñales sementara juara dunia hari Sabtu, biasa. Ya. Biasalah. Ya, Rins sama Rins biasa. Jatuh. Mir bikin kesalahan rookie. Ya gimana, bro? Sekarang tinggal Oke lah ya, aku akuin satu, untung lah ya, bahwa masih awal-awalnya, apapun masih bisa terjadi. Masih ada 14 balapan lagi. Iyalah, masih banyak sekali, belum bisa dibilang siapa yang jadi juara dunia tahun ini, nggak bisa. Tapi kalau menurut saya itu adalah fight antara, untuk sementara ini, awal-awal ini, antara 4 dan 1 lawan yang lain. 1 lawan 3 ya? Ya, 1 lawan Ducati. Oke, 1 lawan Ducati. Nah, sekarang udah dulu MotoGP. Aku mau bahas ke Moto3 nanti kita nggak bahas pembalap yang lain, Zarco ini apa. Nanti dulu. Miller gak dibahas. Miller kemarin top, bro. Nanti dulu biar orang kesel dulu. Kan spesialis gua kan bikin orang kesel. Karena jangan salah loh, Miller nanti kita akan bicara nanti video berikutnya mungkin. Tapi Miller itu kemarin luar biasa. Cuman saya kasih data dikit aja. Nggak kasih deh, luar biasa aja. Ntar aja, biar kesel. Moto3. Aku cuma mau nanya Acosta. Dia sempat out, bangkit lagi posisi ke-8. Kenapa sekarang ya semuanya mau bahas selalu Acosta sementara Sergio Garcia, Salah dan Ricardino Rossi pebalapnya dipilih oleh almarhum. Ya, dia gara-gara keluarga Gresini ada di MotoGP. Betul. Kenapa kita selalu, kemarin juga yang paling lucu, yang selalu kesel banget kalau bicara tentang Pedro Acosta adalah Andrea Migno. Oh iya. Oh, dia benci. Kamu mau wawancara saya tapi tanya Pedro Acosta. Kalau mau tanya Pedro Acosta, tanya aja sendiri sama Pedro Acosta kemarin. Benar juga, bro. Iya, benar sih. Ya, karena kemarin meskipun saya harus bilang bahwa kalau saya harus nilai race-nya Pedro Acosta kemarin, aku tetap kasih nilai 7. Ya. 7. Kenapa? Karena oke lah, dia start dari urutan 21. Iya. Dan dia itu cepat banget ke atas sampai jatuh. Waktu dia di posisi nomor 11. Iya. Jatuh tapi dia pintar sekali. Motornya nggak dilepas karena jatuhnya di tikungan yang pelan. Gasnya masih nyala, karena paling susah itu kalau misalnya engine Moto3 mati, harus kan dibantu, didorong, nggak tahu harus di start. Jadi dia motornya masih nyala, nggak ada yang rusak, jadi faktor beruntung yang saya selalu bicarakan, bahwa kalau di balapan itu beruntungnya itu nggak penting, cuman ya pembalap bagus itu penting, pembalap kencang, cerdas dan segala macam penting, tapi kalau nggak ada faktor untung. Ya, bukan faktor usia ini, faktor sensitif. Ya, untung. Itu nggak bisa kemana-mana. Kemarin waktu jatuh kenapa faktor nggak ada yang patah, nggak ada yang rusak. Coba kalau misalnya footstep aja yang rusak, atau tuas rem. Ya, rem ya yang rusak, atau apa aja yang lain, yang di kanan atau di kiri ya. Kalau motornya misalnya ke kanan, kemarin sih jatuhnya di kanan ya. Jadi beruntung. Bisa naik lagi, dari paling belakang bisa nyusul lagi dan selesai di urutan nomor 8. Iya. Dan dia itu punya race pace-nya sama kayak Sergio Garcia dan Salah di depan. Jadi urutan 8 cukup karena lawannya dia gagal semua. Yang fighting untuk kejuaraan semuanya gagal besar. Antonelli jatuh, Rodrigo jatuh, Alcoba jatuh, Fenati jelek banget selesai di belakang Acosta, Migno selesai di belakang Acosta, dinyusulin lagi. Jadi Darren Binder jatuh, Jadi udahlah, dia makanya dari pit dikasih panel urutan 8. Oke. Cukup. Jangan dorong lagi.
selesai di urutan 8. Kenapa? Itu adalah mental juara dunia, mental dewasa. Oke, aku kan muda sekali ya, jangan lupa ya, di rumah dia umurnya baru 16 tahun. Jangan umur 16. Mark Marquez aja, orang yang 8 kali juara dunia. Gak bisa dia bikin statement, gak bisa kontrol diri. Ya Marquez aja ngaku dia gak bisa begitu. Karena dia selalu mau nyusul. Kalau Pedro Acosta waktu lihat nurut. Mungkin masih nurut dia. Enggak apa-apa bro, tapi bagus itu. Oke. Satu lagi pembalap Indonesia Andi Gilang dari Honda AHM. Makanya aku tadi mau bicara banyak, termasuk dia. Gimana kemarin nih? Weekendnya luar biasa. Bagus banget ya. Kita tahu semua bahwa kalau kondisi basah orang Asia Tenggara, termasuk Malaysia, termasuk Thailand, termasuk Indonesia, itu kalau kondisi basah jago sekali. Aku harus akuin juga waktu awal-awal datang ke Indonesia, aku balap dengan motor ini di sini hujan mulu. Jadi awal-awalnya aku kurang, tapi gara-gara hujan mulu terpaksa jadi bagus banget, bro. Ya jadinya di mana? Nah, siapa ya negara sekarang di kondisi basah yang jago sekali? Negara Inggris, ya. Lewis, Karl Kraslow dulu, atau siapapun pebalap dari Inggris. Ya, McPhee. Pebalap dari Inggris kalau kondisi basah extraordinary. Sama kalau pebalap dari Asia Tenggara. Kayak kemarin Andi Gilang ya. Ya, Andi Gilang kemarin luar biasa bawa motornya. Dia itu dapat poin pertama. Saya mungkin kering airnya, tapi dia waktu free practice juga, pokoknya di kondisi basah dia top, dia di papan atas. Dan ini ngebuktiin ya. Mesti sabar, dia makanya aja butuh dua musim ya. Enggak gini bro, untuk dapat poin. Bukan cuma itu. Aku bilang dari dulu ya. Saya nggak ngerti di sini kan kadang-kadang orang mau pengen langsung membawa pembalap di MotoGP dan langsung mulai dari Moto2 dari dulu. Iya. Mana ada pembalap Indonesia di Moto3? Nggak ada, selalu dari minimal Moto2. Jangan, aku udah bilang ratusan kali, orang Marc Marquez, orang Pedro Acosta, orang Maverick Viñales, orang Fabio Quartararo, seorang Valentino Rossi, you name it lah, Dovizioso, Jorge Lorenzo, siapa namanya, Casey Stoner, semuanya start dari 125 bro. Seorang Miller justru dari 25 jam ke MotoGP itu aku nggak terlalu setuju, tapi dari 2125. Kenapa pembalap Indonesia yang sebetulnya biasa sekali membawa motor dengan cc-nya kecil, ya underbone, ya benar nggak? Cc-nya kecil, kenapa nggak start dari Moto3? Kan lebih friendly. Motornya nggak se ekstrem Moto2 atau nggak sekencang Moto2. Jadi mereka punya waktu untuk menjadi biasa, ya fight sama orang-orang yang selevel, orang-orang di Moto3 yang udah kencang sekali, di mana main fisik, di mana main tabrak-tabrakan. Di sini juga begitu. Kalau kamu nonton di Sentul atau di mana atau di road race Underbone, itu kalau balapan gila-gilaan bro. Betul. Jadi orang Indonesia punya karakter, punya skill untuk fight, skill untuk membawa motor kecil. Ya udah dari kemarin kan Andi Gilang juga kesalahan langsung ditro di Moto2. Di Moto2 susah perform dia. Ya meskipun dia pernah di Vimezia. Ya oke, Vimezia Super Sport. Hello, saya juga pernah balap di sana bro. Hello. Iya betul. Di Vimezia ya. Pernah selesai keempat saya di Sentul loh. Selesai 8-7 besar tanpa sponsor selalu loh. Aku loh. Masa dari dibilangin, oh ya kalau balap di Vimezia berarti langsung bisa Moto2? Tidak ada cerita. Dia umurnya udah kecil, dia orangnya kecil, mulai aja dari Moto3. Kemarin dia dari Moto2 dibuang ke Moto3. Aku sebetulnya bilang waktu kemarin, ini bukan dihukum dia. Bukan, ini bagus untuk Andi Gilang start dari Moto3. Karena semuanya startnya dari sana. Dan dia tahun ini perform jauh lebih bagus. Dia nggak pernah di belakang loh, selalu di tengah, papan tengah. Lama-lama tahun ini akan mungkin bisa perform kalau begini. Kalau dikasih kesempatan 1 tahun lagi tahun depan di Moto3, saya yakin dia bisa fight di depan untuk menang. Dan saya yakin dia bisa naik podium karena dia punya skill. Sekarang geser sedikit ke Mario Surya Aji yang pada bilang ke Moto3. Nggak ngerti ya, sabar. Dia juga sama. Iya kan? Yang saya bilang untuk yang Gilang ini, untuk Mario Aji memang punya skill. Dan memang punya keberanian, dan memang punya umur, dia punya semuanya, kecerdasan, dia punya sponsor, dia punya semuanya untuk bisa satu hari
nyampe ke Moto3 dan dia bisa juara juga, tapi bukan tahun pertama, mungkin di tahun kedua. Kalau sabar, kalau disupport dari sekarang sampai pelan-pelan ya, semua orang sabar sampai didukung terus, disupport terus, jangan dijelekin kalau salah sedikit. Karena untuk menang di Moto3, Moto2 atau di Talent Asia atau di Rookies Cup atau di mana-mana balapan dunia itu nggak gampang. Mau balap juga di FIM Asia Super Sport, di mana saya pernah balap itu dengan kecil-kecil saya, susah setengah mati. Selesai 10 besar aja susah. Kenapa? Karena dari balap nomor 1 sampai balap nomor 24 yang ada di FIM Asia itu semuanya kencang. Nah makanya jangan payah ini, jelek. Aku pernah baca di di media-media di Instagram, komentar-komentar orang, aku tuh ini kelihatan bahwa kalian, maaf kalau saya bilang, kalian yang gak ngerti balapan, gak pernah balap, jangan dikasih komen kayak begitu. Itu bikin sakit tahu, karena orang gak ngerti sesusah apa untuk jadi maju dan jadi pebalap dunia. Itu aja. Geser ke saya marah loh hari ini. Ngegas mulu Pak ya. Ya. Tadi gasnya nyangkut nih. Ini kayaknya. Apa ini ya? Ini motor Federal Oil, dan ngomong-ngomong ditandatangan oleh Fausto loh. Fausto almarhum loh ini. Ya, ini punya aku ya. Pemenang giveaway ada di bawah ini nih. Nggak ada Bruno tapi ada tulisan panas di sini. Ya bro, ini keringatan. Kamu banyak dosa. Oh gitu. Dorong saja. Motornya didorong. Oke, ke Moto2. Belum selesai hari ini. Enggak, aku mau bikin orang kesel dulu. Moto2. Moto2 yang kita loncat-loncat ya. Iya biarin aja. Moto2. Ntar ntar ganti hilang, ntar Mario Aji, ntar bicara siapa lagi? Ntar kita bahas basket. Ntar kita bahas Bruno lagi ya. Moto2 dulu ini, Moto2 ini. Moto2 aku lihat dari data klasemen. Kamu loncat-loncat begini bikin orang kesel. Sengaja, emang kerjaan gue bikin orang kesel kan. Oke. Moto2 udah terlihat, udah ada gap justru dibanding MotoGP atau Moto3. Moto2 tuh udah terlihat gap antara top 5 dengan yang di bawah. Top 5 Fernandez, Garner, Raul Fernandez. Karena Fernandez ada banyak. Ya, banyak sih. Ya, Raul Fernandez, Remy Garner, Bezzecchi, Dijan Antonio dan Sam Wallace. Dan dia Wallace lagi. Sisanya di bawah itu saya rasa jauh untuk melawan 5 orang ini susah bro. Udah hampir terbentuk ya? Terbentuk. Sebetulnya yang salah satu yang bisa sebetulnya fight sama mereka adalah Joe Roberts. Tapi banyak kesalahan juga. Kayak kemarin dia paling cepat tapi bikin kesalahan lagi. Ya, mungkin pengalaman dia terlalu nafsu, dia pengen hasil bagus langsung, tapi di Moto2 itu perlu bijaksana yang banyak, yang bijaksana yang di mana Sam Lowe juga. Nah itu Sam Lowe kenapa lagi sekarang kemarin. Poinnya mepet banget sama Dija, gimana tuh? Ya kamu tahu Sam Lowe bro. Kalau dia di belakang udah ini ya, udah hilang fokus dan tabrak lagi dan bikin masalah lagi dan jatuh lagi ya. Jadinya kalau dia nggak benar-benar belajar untuk jadi konsisten, ya itu nggak akan bisa jadi juara dunia. Contohnya, Pedro Acosta tadi kita bilang, urutan 8 udah cukup. Kalau kemarin misalnya di Le Mans, seorang Sam Lowe nggak dapat feeling, nggak dapat vibe untuk jadi fighting for podium, tidak masalah. Memang dia start dari posisi nomor 10, tidak masalah. Bisa fight 5 besar atau 7 atau 8 tidak masalah, tapi selesai race dong, tapi dapat poin. Kalau begini caranya udah 2-0 itu nggak bisa kemana-mana, nggak akan bisa jadi juara dunia. Ambil contoh dari seorang Raul Fernandez ya, rookie, 2 kali menang loh, 2 kali menang terus 4 kali podium clean. Apa itu bro? 3 atau 4 kali podium? 2 kali menang, jadi dia hanya 2 kali di luar podium. Berarti ya benar. Ya, udah 5 kali kan, 3 kali podium berarti. 3 kali podium, 2 kali menang plus 1 podium. Itu gila bro. Itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena seorang rookie bisa punya vision, ya. Pandangan yang segitu sempurna.
Itu sesuatu yang bikin takut. Sama modelnya dia, sama modelnya kayak Pedro Acosta. Karena kalau Pedro Acosta kita bilang luar biasa. Oh, sama kemarin dapat pole position, Raul Fernandez dapat pole position juga. Seorang rookie di Moto2, sebetulnya di Moto2 dia juga luar biasa tahun sebelumnya. Dia dapat pole position, sekarang saya lupa nomornya, tapi banyak banget. Oke lah, dia susah jadi juara. Dan nggak mau ditungguin, langsung dibawa ke Moto2. Kalau tahun ini Raul Fernandez ada di Moto3, saya rasa Pedro Acosta sulit banget ya. Sulit ya. Karena Raul Fernandez ini punya skill dan dia salah satu bintang masa depan, saya bilang ya, karena sekarang aja tahun ini dia bisa fight untuk jadi juara dunia Moto2, dan kalau pulang ke Brazil selesai 3 besar dia punya kesempatan langsung untuk pindah di MotoGP. Tunggu dulu, aku mau bikin kesel lagi yang bahasnya nanti ke MotoGP nanti. Aku mau ngebahas. Tapi itu akan kita bahas. Iya, tapi fakta itu. Aku mesti ngebahas soal Dija. Start ke-15, dia ke-6, nyelakain orang, 2 kali long lap penalti, ke-8 lagi. Ya banyak sekali yang jatuh juga. Iya sih, tapi kan kalau dia benar-benar kalau nggak dibantu juga sama orang jatuh banyak, sama contohnya seperti Arbolino selesai keempat tapi gara-gara. Tapi kalau jatuh itu bro, itu adalah resiko. Itu balap. Ya itu balap. Itu kalau nggak bisa selesai race itu ya jatuh, ya bukan saya dapat posisi kamu saya berarti beruntung juga. Tidak. Dija punya, saya bilang kalau Dija kemarin aku udah lihat telemetri dia, betul. Aku udah belajar. Kalau dia kemarin nggak kenal tua long lap penalty, dia bisa selesai maksimum urutan ke-6. Sayang, karena urutan ke-6 sama urutan 8 itu adalah poin. Iya, beda. Dan itu buang poin. Tapi lebih dari 6 kemarin sulit menurut saya. Karena dia start di belakang sekali ya. Start di belakang sekali. Ya, kalau dia startnya dia punya pace kemarin. Sama dengan Garner dan segala macam, tapi dia udah terlalu ke belakang. Dan lihat dari start dari posisi ke belakang dari posisi berapa? 16 kayaknya nih. Dari posisi 16 kemarin itu udah sulit setengah mati, bro. Dia bisa selesai ke 6 dua kali salah. Menurut saya sih terlalu fiskal sih, bro. Ya dikasih 2 kali penalti gara-gara yang di long lap penalti pertama dia nginjak garis sedikit. Itu di MotoGP menurut saya terlalu keras ya. Sekarang mereka terlalu keras ya. Terlalu keras. Aku ngerti kalau misalnya di Moto3 banyak tungguin dan bikin problem, ya oke lah dikasih penalti. Tapi kalau kemarin juga 2 long lap penalti itu berat. Too much ya. Ya, untuk juga balik lagi ke MotoGP, speed limit di pit, jadi 2 long lap penalti menurut saya juga. Aku mau ngasih tahu kalian ya. Jadi kita baca nih. Cut, next bahas. Jadi disuruh cut. Udah dulu ya. Ntar dulu, saya nggak mau dengerin itu. Nggak mau dengerin? Nggak mau, ini balikin aja. Balikin lagi? Aku belum selesai Moto2 aja, duduk dulu. Ya, kita Moto2 kan belum selesai. Masih banyak loh padahal. Ya, aku mau bahas juga sekarang yang urutan 2 dan urutan 3 minimal. Ya. Nah, urutan 2 kita bicara Remy Gardner. Yap. Yang bedanya Remy Gardner sekarang dari tahun lalu, dia jadi bijaksana. Iya. Dia tuh nggak bisa lawan teammate-nya, tapi dia bisa selesai urutan kedua. Iya, kedua ya. Jadinya apa? Leading championship. Yep. Ya, dan urutan ketiga itu yang kesabaran dari Bezzecchi awal-awal season ini kayak tenang. Ya. Dia nggak bisa fight, dia cari podium. Ya, tapi jangan lupa tahun lalu sesudah 5 race dia 40 nilai di atas kejauhan dari nomor 1. Kalau sekarang ini cuma 17. Jadinya apa? Bagus. Akan ada race di mana Marco Bezzecchi bisa menang. Kenapa Marco Bezzecchi kemarin di depan Lidi tiba-tiba turun? Tahu nggak? Karena ditabrak sama Joe Roberts ya. Jadinya dia dapat catering. Mungkin banyak kena, mungkin sesuatu setupnya udah nggak sempurna lagi. Jadinya dia bilang banyak catering dan banyak susah bawa motornya. Dia bilang akselerasi keluar dari tikungan sama rem, jadi nggak bisa rem dalam karena catering ini. Jadi apa? Jadi tetap dengan masalah segala macam bisa selesai urutan 3 dan tetap dia bisa fight untuk championship. So
Sekarang saya selesai. Ya udah. Sekarang aku yang ambil keputusan untuk cut, bukan manajer saya atau kameramen saya atau dari Bruno. Itu Bruno lagi di situ juga, dia bilang, tuh ini dia. Oke, guys. Dadah. Oke. Dadah. Ciao. Ciao. Asu.